Shalom semuanya, selamat pagi, selamat datang kami ucapkan kepada Ibu Pendeta Dr. Hana Budi beserta Bapak Hengki Narto Sabdo. Selamat melayani GPPA Gloria. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini yang pada panggilan ibadah kita yang diambil dari Mazmur 134 ayat 2. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan pembacaan Alkitab kita hari ini yang diambil dari Mazmur 149 ayat 2 sampai 5. P ore pria, W ore wanita, 2, 3. Biarlah Israel bersukacita atas yang dijadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Dia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Saya persilakan duduk kembali jemaat. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang pada hadirat Tuhan dengan segala kerendahan hati kita. Karena kita ada semua karena kasih anugerah Tuhan. Haleluya Yesus. Glory bagi namamu. Betapa hatiku
bersemangat. Hanya ini Tuhan permohonanku, terima Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Glory bagi namamu Tuhan, Allah yang besar. Kami datang Tuhan, kami datang dengan segala kerendahan hati kami ya Bapa. Kami datang Tuhan, kami rindu masuk hadirat-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, sebelum kami ada di sini Tuhan, Engkau ada yang lebih dulu mengurapi tempat ini Tuhan. Engkau Allah yang mau memberkati setiap kami Yesus. Ya Tuhan, pujian kami Tuhan gak adalah seberapa Tuhan dibandingkan dengan pengorbanan, dengan kasih-Mu, dengan berkat-Mu Tuhan, dengan penyertaan-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Mari kita datang dengan segala kerendahan hati kita. Jangan pedulikan dengan dosa masa lalu kita, jangan pedulikan dengan beban kita. Hari ini kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Yang Tuhan inginkan hanya kerendahan hati kita. Haleluya ya Bapa. Segenap hatiku, jiwa dan ragaku, sebab aku milikmu harta kekayaan yang pujian ini boleh menyenangkan hatimu Tuhan. Itu kerinduan kami ya Bapa. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku. Segenap hatiku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untukku. Kami gak bisa membalas hatimu, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu terlalu besar Tuhan, kami balas. Permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Nyatakan jemaat dengan segala kerinduan hatimu. Ini Tuhan, yes Tuhan, Engkau dengar Tuhan setiap kerinduan anak-anak-Mu Tuhan untuk datang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena hanya Engkaulah Tuhan yang layak, hanya Engkau Tuhan yang layak atas setiap pujian dalam hidup kami Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Hanya ini Tuhan. Pakailah hidupku sebagai
Biarlah ucapan syukur ini hanya bagi nama-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak Bapa. Tuhan, ini ibadah-Mu Tuhan. Engkau Allah yang bertahta di tempat ini. Engkau Allah yang suci kuduskan setiap kami Tuhan. Sehingga layak di hadapan-Mu ya Bapa. Kami datang dengan segala kerendahan hati kami. Untuk memuji, menyembah Engkau. Untuk menikmati firman-Mu yang menjadi pegangan kekuatan hidup kami. Urapi Tuhan, curahkan urapan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kita sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan yang terbaik bagi Yesus. Haleluya. Apa kabarnya hari ini? Sungguh amat baik. Sungguh amat baik karena setiap kita ada karena kasih Tuhan. Amin. 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 Kita menaikkan pujian bangkit gereja. Dijadikan lebih dari pemenang oleh Yesus. Diberikan kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mukjizatnya pun mari kibarkan bagi Tuhan. Kibarkan pancinya bagi kemuliaan-Nya, maju berperang, umat berbadan, sebut bangsa-bangsa bagi-Mu Tuhan. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizat Tuhan yang sakit disembuhkan, yang lemah diberi kekuatan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaan-Nya, maju berperang, umat berbadan, rebut bangsa-bangsa bagi-Mu Tuhan. Pengurapan-Nya telah dicurahkan, kuasa mukjizat-Nya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaan-Nya, maju berperang, umat berbadan, rebut bangsa-bangsa bagi-Mu Tuhan. Kekurapan Tuhan ada tercurah di tempat ini. Haleluya Yesus. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Kami siap. Kekurapan-Nya telah dicurahkan, kuasa mukjizat-Nya pun mari kibarkan pancinya bagi kemuliaan-Nya, maju berperang, umat berbadan, rebut bangsa-bangsa bagi-Mu Tuhan.
Iya. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Terima api kemuliaan Tuhan. Haleluya Tuhan. Surga dari surga penuhi kami semua. Bangkitkan yang penjatuhan. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Kita
Silakan duduk jemaat. Glory bagi namamu Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Dengarkan firman Tuhan. Kita mau buka hati kita untuk firman. Telinga kita untuk mendengar suaranya. Yang menjadi kekuatan, yang menjadi penuntun, yang menjadi terang buat setiap persoalan kita. Apapun yang sedang kita alami, baik suka maupun duka, percaya Tuhan ada di sekeliling kita. Tangannya selalu terbuka untuk kita hampir. Glory bagimu Tuhan, karena Tuhan yang telah memilih setiap kita jauh sebelum kita lahir di dunia ini. Bahkan dalam kandungan ibu kita, Tuhan telah memberkati setiap kita. Tuhan telah memanggil setiap kita untuk memuliakan namanya. Glory bagi namamu Tuhan. Telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Thank you Jesus, Kau telah memanggilku sebagai
Bapa kami dalam surga, kami datang Bapa pada pagi ini. Kami naikkan syukur dan terima kasih terpuji namamu ya Bapa. Kami pada pagi ini Tuhan boleh hadir, boleh memuliakan namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik ya Bapa. Bapa, kami menyiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Buat kuasa Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siapkan hati kami. Hanya dalam nama Yesus. Mari amin. Sebentar saya persilakan kepada Bapak Pendeta Sarah Budi. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya bersuka cita karena ada di tengah-tengah saudara pagi ini. Saudara, minggu yang lalu kita memperingati hari Paskah, hari kebangkitan Yesus. Yesus kita nggak mati, Yesus kita hidup, Yesus bangkit, ya, dan Dia selalu menyertai kita. Ada waktu murid-muridnya rasa takut, ya, karena ada isu-isu bahwa Yesus bukan bangkit, Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Bohong, itu bohong. Orang-orang disogok duit. Wah, muridnya takut. Takut ditangkap. Takut dianiaya seperti Yesus. Mereka berkumpul di satu tempat. Yang luar biasa, Yesus cepat datang ke tempat itu. Dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Hilang ketakutannya. Yohanes 20 katakan muridnya langsung bersuka cita. Girang. Karena apa? Karena ada damai sejahtera. Dan itu juga ada di dalam kehidupan kita, saudara. Sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus menyadari. Kalau Yesus kita hidup, Yesus kita telah bangkit. Dia selalu memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Jangan pikir kalau damai sejahtera gak ada masalah, semuanya baik. Enggak juga. Masalah tetap datang dalam hidup kita. Kita ukur hati kita. Kalau hati kita ada damai sejahtera, tenang. Berarti semua diizinkan oleh Tuhan untuk kebaikan kita. Sesuai dengan Roma 8:28. Udah diam aja. Jangan bilang kenapa begini, kenapa begitu. Kenapa saya udah begini, begitu. Kita unjukin kebaikan-kebaikan kita. Ya, gak usah. Yang penting ada damai sejahtera. Tuhan izinkan untuk kita bertumbuh, untuk kita berbuah. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, dari jemaat ini selalu ingat ya, dimanapun saudara berada, jaga damai sejahtera. Juga dalam rumah tangga harus ada damai sejahtera. Suami istri rukun, keluarga rukun, anak-anak rukun. Mazmur 133 ayat 1-3 di situ dibilang apa? Bahwa Tuhan mencurahkan berkat, berkat yang kita perlukan semua secara jasmani jiwani, juga berkat kehidupan, kebahagiaan, sukacita selamanya. Jadi kalau sekarang ini udah ikut Tuhan udah berapa puluh tahun, hidupnya miskin terus, harus berharap orang, harus berharap sama anak, harus minta duit sama orang, minta duit sama anak, hati-hati. Apalagi berantem terus, ribut terus, nggak ada damai sejahtera. Ya mana Tuhan berkati, ada janji Tuhan di situ. Ya, waktu-waktu kita tinggal sedikit, saudara. Karena itu kita mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, kita betul-betul memperhatikan dan melakukan firman Tuhan. Sekarang ini waktu-waktu COVID, tiba-tiba COVID mati. Ya,
Ini baru-baru ini nih ya, kalau di saya itu bisa seminggu atau sehari, ini mati, belum dikubur udah mati lagi, besoknya mati lagi begitu. Itu namanya saya bilang musim mati. Ada musim kawin. Kalau musim kawin pemberkatan terus. Ya sehari bisa 2, 3. Musim mati begitu juga. Mati terus. Tapi kali-kali ini yang mati tahu saudara. Mereka itu matinya nggak pakai acara sakit. Nah, ada yang mau makan bakmi, baru beli bakmi, pulang, taruh motor. Ya, bakminya yang dibeli belum dimakan. Aduh sakit, jatuh dia. Dibangunin, ditidurin, udah nggak ada. Baru-baru ini ada lagi, ya itu umurnya di atas 40 loh. 40, 50. Jangan pikir udah 70, 80 aman, belum tentu. Ya, atau mungkin saya masih 30, 40, belum tentu saudara. Ya, kalau Tuhan udah panggil waktunya udah siap aja. Ya baru-baru ini ada ya, aduh kita udah ngapa lama ya nggak makan ikan bakar. Dia bilang sama bininya, yuk kita makan ikan bakar. Udah, siap-siap. Udah mau jalan, mau keluar pintu, mau makan ikan bakar. Dia jatuh, mati. Nggak, nggak makan ikan bakar. Gampang banget begitu ya, enak gitu matinya, nggak pakai acara sakit lagi. Tahu-tahu seperti itu. Ya, ada suami istri lagi tidur berdua, terus bininya batuk-batuk begitu. Memang lagi ada asam lambung, sakit nih istrinya. Ya, terus istrinya batuk gitu. Terus lakinya buru-buru bangun, ambilin air kasih dia minum gitu. Habis minum, terus taruh gelasnya, dilihat bininya mati, saudara. Aduh, sampai lakinya bilang, aduh buketnya, bagaimana nih tidurnya katanya ntar. Ya udah sendiri lagi, ini lagi berdua tidur, tau-tau bininya mati. Caranya Tuhan, kita sebagai orang percaya nggak usah ketakut mati. Ya, yang penting kita siap, udah beres. Beres sama semua, beres sama Tuhan. Kapan Tuhan panggil, kan udah punya tiket kan. Semua udah dibaptis kan. Ya udah punya tiket ke sorga. Kapan dipanggil, ya Tuhan. Ya itu juga kerinduan saya. Siap-siap, 72 nih. Ya udah kepala 7 orang bilang. Umur saya. Ya siap Tuhan, kapan Tuhan panggil, siap. Tapi kalau boleh, ada tapinya nih cuma nggak enak. Kalau boleh saya bilang Tuhan, anak saya yang keempat perempuan kan, dia belum kawin. Anak saya yang keempat kawin dulu, saya lihat anak dari dia tentu lucu ya Tuhan. Ya, kalau Tuhan mau panggil, panggil dah. Masih kasih syarat sama Tuhan. Saya nggak tahu kapan. Ya, anaknya bilang enggak, dari suami saya meninggal tahun 2000 saudara. Ya, dia udah bilang, di ambulan tuh waktu jalan. Mami, aku nggak mau sekolah lagi, baru 13 umurnya. Aku nggak mau sekolah lagi. Kenapa? Kaget dong. Mau temenin mami, kemana mami pergi. Katanya. Jangan, kamu sekolah dulu yang pinter. Mami nggak apa-apa, ada Yesus yang menyertai mami. Ya, kamu nggak usah takut, kamu sekolah aja. Nanti kalau selesai, baru nanti kamu bisa temenin mami. Bukti, sekarang ditemenin kemana-mana. Ini hari dia kagak bisa, karena dia ada pelayanan di gereja. Suruh nih, pekerja saya, Kristen. Din temenin oma. Saya bilang, bisa, mami bisa. Kristen ada tugas nggak di sana? Udah, Kristen di sana. Mami bisa, mami ada Pak Hengki, ada Waldon, supir gitu. Enggak, harus ditemenin. Waktu yang lalu mami mau jatuh. Mau jatuh. Waktu yang lalu di situ tuh ada, itu tuh ya mejanya bukan kayak begitu tuh. Mejanya segi 4 tuh tinggi tuh, mana dia tuh meja. Di situ. Jadi pada waktu mau ke depan, rupanya kesenggol itu mau jatuh saya. Dia ingat masa, jangan nanti mami jatuh enggak. Kagak, enggak peduli. Kasih dia. Ya, suruh temenin katanya. Puji Tuhan, ya dia udah lulus semua, ya dia sekolah dengan baik, ya udah selesai, S2 udah selesai. Kalau kagak ada ini, COVID nih dia ke Amerika, ambil doktornya di Amerika. Tapi karena COVID akhirnya nggak jadi, nah akhirnya dia di sini nemenin saya. Saudara, dalam hidup ini kita jangan takut.
Nah sekarang kita baca firmannya ya. Yo, mesti dengar firman, nggak boleh enggak. Yosua pasal 1. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Kita baca gantian ya. Yang perempuan dulu ayat 1, terus yang laki-laki ayat 2. Dan selanjutnya ya. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Ayat 1, perempuan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kaki, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gunung dan dari gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau berindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, puji Tuhan. Saudara bacanya bagus. Enggak ada yang dulu-duluan. Udah terlatih ya. Luar biasa bagus, rapi ya. Nah, dari pembacaan ayat ini kita melihat ada satu perubahan. Musa mati, ya. Pada waktu itu ada satu kekosongan. Waktu Tuhan belum berfirman bahwa mau digantiin Yosua, ada satu kekosongan. Ada satu perubahan. Biasa ya, ganti orang pasti ganti segalanya. Dan perubahan itu biasanya nggak enak. Nggak sesuai dengan hati kita. Apalagi udah kebiasaan. Coba ya selama COVID. Kan biasanya nggak pakai masker. Disuruh pakai masker awal-awalnya. Pada bilang apa? Ngap. Sesek napasnya. Nggak mau pakai masker. Betul nggak? COVID. Mati. Nah mau nggak mau udah ya pada pakai masker. Ini Bapak nggak ada maskernya apa nggak pakai masker Pak? Oh ada ya Pak? Iya ada Pak ya? Iya nggak enak ya Pak ya pakai masker. Satu perubahan yang nggak enak begitu ya. Nah kalau Bapak itu tuh pakai masker kan Pak? Ya waktu yang lalu ada yang pakai masker kayak begitu. Ada seorang hamba Tuhan bilang, waduh katanya ada seorang bapak di sini. Dari awal saya khotbah sampai akhir. Dia tersenyum terus sama saya. Dia ketawa terus sama saya. Ternyata tuh maskernya yang itu. Tahu ya, tuh kayak tuh bapak tuh. Tapi itu kan gak tersenyum gitu ya. Seperti itu, gak enak. Perubahan itu gak enak. Ya, suruh cuci tangan. Suruh cek suhu. Ada loh waktu yang awal-awal COVID begitu. Jemaat saya datang cek suhu. Suhunya 39.
suruh pulang, nggak boleh masuk. Sempat dia marah, saya mau ibadah, emang kagak boleh? Ya kagak boleh lah, ya panas lu tinggi, pulang dulu turunin panas. Mungkin di rumah diambil es, dia kompres ya, supaya turun gitu. Sore dia datang lagi. Oh iya, udah 36. Diapain? Dikompres terus tante. Tuh, sampai kaku nih katanya. Saking dia mau ibadah. Gak enak. Segala sesuatu yang berubah itu kalau bukan maunya kita gak enak. Tapi harus. Terus masih sedih lagi. Karena kehilangan, si Musa udah mati. Ya, mereka semuanya sedih. Aduh siapa yang akan mimpin dia ke tanah Kanaan belum nyampe. Ada satu kesusahan, kesedihan, ada satu perubahan yang gak enak. Di tengah bangsa Israel. Dan tahu saudara, jumlahnya berapa? 2 juta. 2 juta lebih itu bangsa Israel. Begitu rasa kehilangan sekali. Ya, dengan kematian Musa. Tapi Tuhan bilang apa? Ayat 3. Yosua, kamu akan menggantikan Musa. Ya, lalu bawa mereka semua ke seberang sungai Yordan. Pergi cepat ke sana. Dengan arti apa? Udah, yang lama-lama jangan dipikirin lagi. Jangan sedih-sedih lagi. Jangan susah-susah lagi. Ayo terusin perjalanan. Untuk menuju sampai ke tanah Kanaan. Ya. Jangan fokus terus di belakang. Jangan. Jangan sedih lagi. Ya, aku menyertai engkau, nyebrang. Seberangi sungai Yordan. Ya. Dan Musa turut. Yosua turut. Yosua taat. Orang Israel tahu yang akan gantikan adalah Yosua. Yosua ambil tampuk kepemimpinan. Yosua pimpin mereka untuk menyeberang dari sungai Yordan. Generasinya generasi kedua. Generasi pertama waktu yang lalu keluar itu dari tanah Mesir ya. Dan selama perjalanan di padang gurun 40 tahun itu generasi ke-1 mati semuanya. Kenapa dia mati? Karena dia hatinya degil, karena dia selalu bersungut-sungut, karena dia selalu ngomel. Dulu ya, dulu. Gak boleh nih ya. Jadi jemaat ini jangan bilang tuh dulu. Waktu apa Tuhan Pak Yosef bla 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 bla. Dulu jangan. Bikin bingung nanti sama yang nerusin. Gak ada ceritanya dulu lagi, selesai. Gak usah nengok ke belakang lagi. Ayo terus maju. Menangkan jiwa buat Tuhan. Tadi pujiannya bilang. Makasih WL. Waduh luar biasa WL. Pimpin pujian. Ya. Gak usah lihat ke belakang lagi. Maju terus. Bagaimana caranya menangkan jiwa? Bagaimana nih kursi-kursi masih kosong? Bagaimana untuk lebih giat di dalam Tuhan? Maju terus. Tuhan memberikan perintah maju terus. Tapi Tuhan sertai dengan janji. Di ayat 3-nya bilang apa? Setiap tanah yang kamu injak menjadi milikmu. Luar biasa janji Tuhan. Artinya apa? Rajin. Kalau kita rajin jalan. Coba kalau dia males, dia kagak nginjak-nginjak tuh tanah. Kira-kira dapat gak? Gak dapat. Jadi berarti apa? Kita mesti rajin sebagai anak-anak Tuhan. Rajin. Ya, bukannya di gereja di mana rajin saksikan, beritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Pasti saudara telah menikmati kan kebaikan Tuhan. Ya, kebaikan Tuhan menolong kita, menyertai kita. Mungkin juga saudara ada yang kena sakit COVID tapi kagak mati sampai sekarang. Ya sakit yang lainnya nggak mati, Tuhan menyertai di dalam PPKM seperti ini. Banyak yang diberhentiin, saudara nggak diberhentiin. Ada yang diberhentiin tapi makan terus, makan kan? Nggak ada yang kelaparan kan? Bagaimana pemeliharaan perlindungan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Saya nikmati loh saudara. Ada gereja-gereja lain pegawainya kayak yang digaji cuma separoh. Karena tidak ada ibadah, gajinya cuma separoh. Ya. Saya enggak ada ceritanya gajinya separoh. Ya. Semuanya full terus. Dan yang luar biasa Tuhan cukupin. Pas butuh ada aja. Apalagi kalau sekarang kan, mau lebaran begini kan.
mesti kasih THR-nya, security orang-orang itu. Belum lagi paket-paket lebarannya, belum lagi gaji kan udah akhir bulan nih. Belum buat gajian lagi. Itu besar sekali pengeluaran. Yang luar biasanya kita perlu berapa? Tuhan siapin aja. Enak loh saudara jalan sama Tuhan. Ya Tuhan cukupin. Nggak lebih. Cukup. Hidup cukup itu paling bagus. Paling baik. Cukup itu ya. Pas perlu ada. Pas perlu ada. Nggak kelimpahan. Enggak. Tapi pas perlu ada. Itu cukup. Nah. Maka ada ayatnya, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Nggak usah mikir-mikir yang tinggi-tinggi, nggak usah dah. Apalagi nih, mikir-mikir kredit-kredit, utang-utang. Jangan. Apalagi utang online, jangan. Ya banyak orang akhirnya dikejar-kejar, ada jemaat saya, utang online kan enak tuh. Saya hampir tiap hari ditawarin ngutang sama bank. Enggak, kalau dikasih boleh. Kalau ngutang kagak mau. Ngutang kan mesti bayar. Online, ya udah biarin dong, utang online. Kalau udah nagihnya, dia pagi-pagi udah di depan rumah jerit-jerit. Kan karena kan kagak bisa bayar kan. Teriak-teriak. Nah itu kedengeran mata tangga semua. Dipermalukan kayak begitu coba anak Tuhan. Jangan. Tuhan pelihara kalau kita betul sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena udah janji Tuhan. Janji Tuhan aku akan memberkati engkau. Baik makanannya, baik minumannya, baik kesehatannya di dalam keluaran. Tuhan, janji Tuhan, pegang janji Tuhan. Filipi 4:19, Allahku akan mencukupi dalam segala kebutuhanku menurut kekayaannya. Allah kita kaya. Apa yang kita mau minta-minta? Jangan minta-minta, sama anak pun jangan minta. Kalau dia belum kasih, kita doain aja. Tuhan gerakin dia Tuhan, belum nyetor nih dia. Biar dia nyetor sama saya. Ada satu ibu bilang, oh tante doain dong, anak saya belum nyetor. Nyetor apaan? Ada lagi yang bilangnya belum digaji. Lu mau digaji sama anak, lu kerja apa? Ya, doa, pasti Tuhan kasih. Ya, supaya Tuhan yang ingetin. Kalau kita yang ingetin bisa diomelin, betul nggak? Mama, duit melulu, katanya. Emangnya kita anak kalau tiap kali minta duit diomelin nggak? Belum tentu diomelin. Anak zaman sekarang galak. Kalau kita sakit melulu, ke dokter melulu, buang-buang duit. Lu masih kecil kalau lu sakit, gua begadangin, gua gendongin, lu nangis, lu bawa ke dokter, gua kagak pernah ngomelin lu, betul nggak? Sekarang mentang-mentang gua udah tua, kalau gua sakit-sakit lu omel-omelin gua lu ya. Kalau saya digituin nggak ada cerita, nggak ada. Saya jaga betul. Jangan sampai anak kurang ajar. Jangan sampai anak itu marahin saya lebih marah lagi. Nggak bisa. Itu namanya anak kurang ajar. Saya jaga betul. Jadi kalau nggak perlu jangan banyak ngomong makanya. Ya, banyak ngomong nanti banyak salah dan nggak ada wibawanya. Anak-anak nggak hormatin kita. Ya, seperlunya aja ngomong. Saya di rumah diam loh saudara. Cuma di mimbar aja nih ngoceh. Tanya aja dia. Apa pembantu ya di rumah jarang ngomong begini begitu enggak. Ya. Nah, rajin, perlu rajin. Setiap tanah yang kamu injek dan pegang janji Tuhan. Ayo rajin ibadah, rajin doa, rajin baca Alkitab, ya, rajin renungkan firman Tuhan, ya, rajin. Tuhan suka orang rajin. Orang rajin gak bakalan kelaparan, kelaparan. Nggak ada yang suruh kita kerja terus. WC-nya jelek tuh. Sorry ya. Klosetnya pada hitam. Nanti dibeliin Parfik namanya. Siremin Parfik. Itu bisa putih lagi. Ya. Di gereja ini rumah Tuhan. Apa yang jelek? Jadi sudah bagus di dalam. Mau di Sorono masih ada yang jelek. Ya. Siapa yang tergerak? Rajin. Jangan WC yang disuruh ke WC yang masih tampol lagi. Ngapain gue di rumah juga gak tahu bersihin WC. Rumah Tuhan. Rajin. Saya apalagi kalau di sini-sini gitu. Ketemu tisu, ketemu itu bekas itu apa. Saya ambil. Saya kantongin. Pernah saya ceritakan. Ya ngantongin sampah-sampah tuh kalau misalnya gak bisa lihat dah. Gak boleh ada. Ya.
Di depan gereja tuh lagi jualan udah buru-buru lagi begitu. Ada sampah nih begini, kertas begini. Masukin kantong, cepet-cepet saya lari lagi untuk naik ke atas. Nah, ntar kalau udah pas pulang ke rumah baru sampahnya dibuangin. Pas sampahnya dibuangin kan begini. Kenapa ada nolnya 2? Warnanya merah, kirain bungkus permen. Nolnya 2. Pas dibuka, duit 100.000. Dilepit-lepit sampai sebegini. Ya ini mana lelaki nih ngumpetin duit di sepatu. Mungkin bininya suka periksain dompetnya, kantongnya, ditaruh di sepatu. Dia jalan kali buru-buru jatuh. Yang mungut saya. Saya bertanya sama pemulung, jemaat saya ada pemulung. Kamu kalau cari-nyari ya pemulung begitu, kamu pernah ketemu duit nggak 100.000? Kagak lah, paling juga yang 10 itu ya, yang duit kecil-kecil tuh, duit-duit logam katanya. Yang paling gede 1.000-an, kagak pernah. Oh kalau gitu nih pemulung elit, dapatnya 100.000, luar biasa. Tapi di saya bilang apa? Tuhan terima kasih, upah orang rajin. Udah buru-buru mau nungging ngambil. Ya. Pernah diomelin sama anak. Mami malu, jangan mami pungut. Ya, jangan dipungut, siapa yang mungut? Lu kagak mau mungut, siapa yang pungut ntar? Gua gak bisa lihat. Tetap saya pungut, kantongin. Ya. Jangan pikir kantongin duit, kantongin sampah. Ya. Tapi Tuhan luar biasa. Tuhan gak pernah berutang saudara. Taat aja lakukan firman Tuhan. Ya, disertai perintah, ayo maju, maju terus. Ya, terus sampai ke Kanaan. Ya, maju sampai tujuan akhir kita, hidup dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Tapi jangan lupa, rajin. Ya, rajin terus melakukan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, talenta yang Tuhan berikan, tugas-tugas yang Tuhan berikan. Pokoknya rajin, gak usah gengsi-gengsi. Ya, ayo lakukan aja. Orang mau katain lu lagi. Kan bisa juga kan. Dasar lu mau cari muka, gak peduli. Yang lihat siapa? Sepasang mata Tuhan yang penting ngelihat kita. Lu mau ngomong apa, gua gak peduli. Mesti punya begitu nanti ya, Aweli ya. Saya punya itu. Apa itu? Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Begitu saya. Lu mau ngomong apa kek, lu mau katain apa kek, lu mau ceritain gua apa kek, terserah. Yang penting saya sama Tuhan beres. Dan sepasang mata Tuhan yang ngelihat dan dia akan bela. Bela. Betul saya lihat pembelaan Tuhan. Orang ternyata sombong, ya, dia kaya, dia kata-katain bla bla bla. Waktu pergantian tuh gak gampang. Seperti ini pergantian. Ya, saya pernah alamin. Pak udah mati musinya saya. Ya, satu pergantian yang perubahan yang kagak enak. Tapi saya cuma tunjukin, saya banyak doa dan tunjukin. Saya rajin, saya giat di dalam Tuhan. Ya, Tuhan bela. Tuh yang pada ngata-ngatain akhirnya pada jatuh miskin, pada susah. Nggak bayar uang sekolah anak aja mereka gak bisa. Saya bayarin. Ya, sebab kita mesti ngampunin. Ampunin, oh gak bisa bayar. Saya bayarin uang sekolah. Tolongin dia. Ya di situ saya bilang, Tuhan terima kasih. Tuhan kasih lihat. Orang yang boten-boten ya akhirnya dia tunduk, dia hormat. Karena apa? Karena Tuhan. Bukan karena kita, bukan karena saya. Tapi karena Tuhan dia bela, dia pembela yang agung. Dia selalu melihat dan menyertai. Lalu di sini katakan hal yang ketiga, dari pertama perubahan gak enak. Yang kedua lagi kita harus rajin. Ya. Yang ketiga apa? Kuatkan hatimu. Sampai 3 kali dibilang kuatkan hatimu, kuatkan hatimu. Kenapa mesti dikuatkan hati kita? Ya, karena ada peperangan-peperangan. Musuh-musuh kita banyak, lawan-lawan kita itu banyak. Jadi kita harus betul-betul siap. Boleh dibilang punya mentalnya mental baja. Ya, kalau punya mental baja nggak cengeng. Nggak cengeng. Ya, oh Tuhan kok begini Tuhan, kok saya layanin Tuhan kok kayak begini, itu orang udah saya tolong, kok akhirnya kok dia begitu. Nggak ada cerita. Ya, yang penting Tuhan terima kasih. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Apa yang saya udah buat semua enggak ada apa-apanya. Ya, semua untuk Tuhan. Masalah ada. Ya, tapi kalau kita
menguatkan hati dan kita nggak tawar hati, ya. Kita kagak lihat diri kita, ya. Meskipun nggak dianggap orang, ya. Kita nggak anggap diri kita, ya. Tuhan kasih kekuatan sehingga kita terus bisa berjalan. Bisa aja hal-hal nanti Pak Wel bisa lihat ada hal-hal yang nggak dihormatin sama jemaat, nggak dihargain sama jemaat. Nggak apa-apa, hamba. Selalu katakan saya ini hamba, keset. Bukannya sesuatu yang perlu dihormatin, ditinggiin, nggak perlu saudara. Meskipun Tuhan izinkan. Bisa aja kan, habis kebaktian begini ya mereka anak-anak ibadah dewasa muda ya. Terus mereka bilang, yuk kita makan, yuk kita makan, kita makan. Saya ada di situ. Udah makan di mana? Di sini. Udah mereka naik mobil. Saya nggak diajak, gengsi dong. Saya nggak mungkin bilang saya ikut, nggak mungkin. Ya, andaikan suruh ikut pun udah jam 9 malam, saya nggak mau makan. Tapi nggak ada yang nawarin. Nah, setan bisa aja memberikan saya kesedihan. Sedih loh, ya. Ini jemaat, istilahnya anak-anak semua pada mau makan. Saya kagak diajak, sedih. Saya pulang, saya sendiri, saya pulang ke rumah di meja makan. Udah sepi kan, udah nggak ada orang. Saya duduk di meja makan, saya nangis. Tuhan, kayak begini ya. Nggak ada yang ngajakin, nggak ada yang nawarin. Istilahnya kalau dia nawarin juga saya kagak mau. Ya, tapi kagak ada yang nawarin Tuhan. Sedih. Paling cuma 5 menit dah. Saya nangis, saya sedih. Habis itu saya bilang, bodoh banget gua. Kan gua keset. Ya, hamba. Mana ada pembantu ya. Nyonya bos mau ngajakin makan pembantu. Jarang kan. Bilang lu di rumah begitu. Ya, ngapain sedih? Enggak boleh sedih lagi. Saya hamba, saya keset. Bersyukur. Oh iya terima kasih Tuhan. Ya, saya bersyukur gak diajak. Tuh juga saya gak mau makan. Terus udah seneng lagi. Kagak boleh terus tenggelam dalam kesedihan, gak boleh. Ya, kita tahu kita ada Tuhan, Tuhan bela kita. Tuhan izinkan sampai seperti itu. Gak dihargain, gak apa-apa. Gak apa-apa, gak minta penghargaan, penghormatan manusia. Gak guna sementara. Tapi kalau penghormatan, penghargaan dari Tuhan itu sampai kepada kekekalan. Lu mesti kuatkan hati. Kalau kagak bisa aja kan kita dendam sama mereka. Kita dendam, lu ya. Waktu lu seneng, waktu lu makan, ya lu gak ngajak gua. Nah, nanti kalau Tuhan izinin susah, tante doain saya dong. Istri saya sakit, tante. Gua bilang, syukur lu. Dulu sih lu kagak bawa-bawa gua ngajak makan. Sekarang bini lu sakit lu. Begitu boleh? Kagak boleh, gak boleh. Ya, langsung udah ampunin dia, ya. Lalu layanin dia dengan betul. Tuhan berkatin dia, Tuhan berkatin saya. Tuh, kuatkan hati seperti itu. Ya. Apapun yang terjadi, ayo terus kuatkan hati. Dibilangnya apa? Jangan tawar hati. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Jadi betul-betul hanya pegang janji Tuhan. Nah, ini nasihat untuk Pak Willy. Untuk melanjutkan terus pekerjaan Tuhan di tempat ini. Yang pertama adalah kuatkan, teguhkan hatimu, jangan bimbang, tetap kuat. Yang kedua, bertindak hati-hati. Ya, kenapa mesti bertindak hati-hati? Karena bisa juga pikiran kita yang jalan. Kita tidak mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan pikiran kita, kepintaran kita, kemauan kita. Hati-hati. Itu bisa datang. Ya, jadi harus terus hanya mengandalkan Tuhan. Bertindak hati-hati. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dalam arti, oh iya ya, barangkali begini, barangkali begitu. Jangan. Ya. Lalu selalu perkatakan firman Tuhan. Keluarin firman Tuhan. Bagaimana kita keluarin firman Tuhan? Hati ini mesti penuh dengan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Dan jangan kecut atau tawar hati. Jangan tawar hati, orang gak hargain. Oh dia mungkin lebih muda, mungkin dia begini, begitu. Jangan tawar hati. Terus lanjutkan pekerjaan. Ya, andalkan Tuhan sungguh-sungguh, memandang kepada Tuhan, pegang janji Tuhan. Tuhan menyertai. Sama Tuhan menyertai Musa, Tuhan akan menyertai Yosua. Tuhan menyertai Pastor Yosef Kemala, Tuhan menyertai Willy.
dan satu lagi PDM tuh ibu apa? Ya, dan semua saudara-saudara, Tuhan menyertai. Janji Tuhan menyertai. Ya, luar biasa. Penyertaan Tuhan itu nggak pernah mengecewakan. Pegang janji Tuhan. Baca Alkitab, banyak hafalin ayat-ayat Alkitab. Udah kalau lagi tidur, nggak bisa tidur ya, nyanyi Kejadian sampai Wahyu. Itu kan baca Alkitab. Satu Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Lalu apa lagi? Keluarin ayat-ayat firman Tuhan. Ayat-ayat firman Tuhan keluarin. Jangan pikirin gua sial banget, anak 3, gua masih kecil. Dia pada kecil gua jualan nasi uduk. Dia udah pada gede, udah senang semua, lupa sama gua. Nggak usah, nggak guna. Jangan pikirin yang kayak begitu. Gak punya bini gak sayang gua, punya laki gak sayang gua, punya anak mantu gak sayang gua, dia pada pergi sendiri, gua ditinggal. Jangan. Kita punya Tuhan. Tuhan Yesus yang terus menyertai kita. Janjinya tadi kita baca bahwa Tuhan tidak akan membiarkan, Tuhan tidak akan meninggalkan. Itu janji Tuhan. Nah, terus lanjutkan perjalanan. Yesaya 41 ayat 10 berkata bahwa jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan bimbang, aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, aku akan menolong engkau. Aku akan mengangkat dan memegang tangan engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan akan memberikan kemenangan dalam kehidupan. Ya. Jadi jangan takut. Apapun yang akan terjadi, ya, jangan takut. Tuhan pasti akan memberikan kekuatan ya kepada hambanya dan juga kepada sidang jemaat. Dukung dalam doa dengan sarana-sarana, bantu satu dengan yang lain, saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain. Jaga damai sejahtera dalam rumah Tuhan. Andalkan Tuhan, tinggikan Tuhan. Yohanes katakan bilang kamu meninggikan aku akan menarik banyak jiwa-jiwa datang kepada. Ya. Jadi bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Kalau kita tinggikan Tuhan, itu jiwa-jiwa datang sendiri. Saya menikmati hal itu. Nah, kalau orang masuk begitu, banyak. Saya kan di belakang. Saya bilang, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau tanya siapa itu, nggak tahu. Sampai kayak begitu. Ya, saya sampai suka minta maaf Tuhan, saya kagak tahu ini siapa dia. Rumahnya di mana kagak tahu, apalagi bilang naik mobil apa, naik apa nggak tahu. Kenal nggak kenal. Cuma saya tahu ini adalah gembala. Ini adalah dombanya Tuhan, ini adalah umat Tuhan yang mau beribadah kepada Tuhan. Siapa yang kirimin? Tuhan, Roh Kudus yang kirimin jiwa. Bukan karena usaha. Kita cuma berusaha dengan apa? Berdoa. Menyerahkan semua kepada Tuhan. Ya, Tuhan dengan kuasa Roh Kudusnya yang beracara, dia mencari jiwa-jiwa datang. Ya, karena itu ayat terakhir 1 Korintus 15:58, karena itu saudara-saudaraku yang kasih, berdiri teguh, jangan goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Tuhan perhitungkan semua yang kita kerjakan di rumah Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan menyertai. Amin. Yuk kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan kuatkan dan teguhkan. Kuatkanlah hatimu. Lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya tangan terlambat untuk menolong. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkan. Sekali lagi, kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Lewati setiap persoalan.
kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang telah menyertai dan memberkati umat-Mu dengan firman-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, biar kami boleh selalu memandang Tuhan. Kami boleh hidup mengandalkan Tuhan. Kami pegang janji Tuhan, kekuatan Allah ada di hidup kami. Tuhan terus menyertai saudara-saudara kami yang hadir di tempat ini. Dan juga di dalam pengangkatan, menggantikan pengembalaan ini. Biar kiranya kuasa kasih Allah terus menyertai dan memberkati. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Baik, sebentar kita akan melakukan pembahasan oleh Bapak Hengki. Dipersilakan. Iya, sekali lagi ini adalah yang paling istimewa. Jadi sekali lagi tidak ada yang kebetulan, tapi semuanya indah pada waktunya. Maka beberapa rekan-rekan juga kaget. Loh, Ibu bisa ninggalin ibadah pagi? Bisa. Bapak bisa? Bisa. Padahal paling sulit kita ini meninggalkan hari Minggu. Ya. Tetapi sekali lagi inilah kasih karunia untuk GPIA Gloria di tempat ini. Ya, puji nama Tuhan. Izinkan saya untuk membacakan surat keputusan daripada sinode. Surat keputusan nomor 107 garis miring SK garis miring BPH garis miring SGPIA garis datar 9 Romawi garis miring 4 Romawi garis miring 2022. Mengingat 1. Telah dipanggil pulang oleh Bapa di surga, Bapak Pendeta Joseph Komala, selaku Gembala Sidang GPIA Gloria, Jakarta, pada tanggal 22 Februari 2022. Betul ya tanggalnya ya? Oh 12 Februari, nanti kita betulkan ya, 12 Februari. Berdasarkan surat permohonan dari Ibu Lydia Kristinawati Liando, yaitu istri dari almarhum Bapak Pendeta Joseph Komala, tertanggal 28 Maret 2022. Menimbang dan memperhatikan anggaran dasar Sinode Gereja Pantekosta Isa Al-Masih bab 3 pasal 10 tentang jabatan gerejani dalam Sinode. 2. Anggaran rumah tangga Sinode Gereja Pantekosta Isa Al-Masih bab 2 jabatan gerejani Sinode pasal 6.7 tentang penggantian gembala sidang yang tertulis. Penggantian gembala sidang atau pendeta dapat dilakukan apabila A. Meninggal dunia, maka penggantinya adalah istri, suami, anak, dan atau yang ditunjuk oleh pengganti butir 1. Jadi karena yang ditunjuk adalah Pendeta Weli, maka inilah yang akan ditetapkan. Memutuskan dan menetapkan Pendeta Weli Sarjana Ekonomi sebagai Gembala Sidang GPIA Gloria Jakarta Barat
Jakarta, 24 April 2022, Badan Pengurus Harian Sinode Gereja Pantai Kosta Isa Al-Masih, Pertanda Pendeta Dr. Wong Hana Trianti selaku Ketua Umum, Pendeta Dr. Henki Narto Sabdo SH MTH MM selaku Sekretaris Umum. Demikian Ibu Bapak Saudara sekalian, pembacaan surat keputusan. Selanjutnya akan dilakukan pentabisan, pengukuhan daripada Saudara Pendeta Welly. Kepada Ibu Ketua Umum dipersilahkan. Ibadah khusus peneguhan Pendeta Welly sebagai Gembala Sidang GPIA Gloria Jakarta Barat. Dipersilakan Bapak dan Ibunya dengan istri maju ke muka. Kita Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa pada hari ini melalui gerejanya kita diyakinkan lagi akan janji Tuhan kepada jemaatnya bahwa Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus telah berkenan menghimpunkan gerejanya sebagai keluarga yang terpilih untuk mengambil bagian dalam pekerjaan penyelamatan bagi umat manusia. Karena itu Tuhan memperlengkapi jemaatnya bahwa ialah yang memberikan kepada rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala jemaat dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua mencapai kesatuan iman, pengetahuan iman yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan berpegang teguh pada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh ke arah Dia yang adalah kepala. Efesus 4 ayat 11 sampai 15. Di sini kita mendengar bahwa kelima jabatan tersebut berasal dari Tuhan sendiri. Anugerah Allah kepada yang dipanggilnya. Maka semua orang yang melakukan tugasnya dengan baik, mereka berpegang pada perintah Tuhan. Pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Sambil mengingat pesan serta janji penyertaannya. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa yang ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuknya. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada beberapa pertanyaan yang saya harap Pak Welly jawab. Pertanyaan yang pertama, berdasarkan firman Tuhan agar menjadi nyata, Saudara Welly SE bersedia Anda menyambut panggilan Tuhan melalui gerejanya untuk melayani jemaat di sini? Dan biar kiranya menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan pertama, apakah saudara yakin bahwa Tuhan melalui gerejanya dan dengan demikian oleh Tuhan sendiri, saudara dipanggil untuk melayani jemaat di GPIA Gloria Jakarta Barat? Apa jawabnya? Saya ulangi. Saya kecepatan ya? Ngomongnya kecepatan. Kecepatan ngomongnya. Oke, aku ulangin. Aku ulangin ya. Apakah saudara yakin bahwa Tuhan melalui gerejanya dan demikian oleh Tuhan sendiri, saudara dipanggil untuk melayani jemaat di GPIA Gloria Jakarta Barat? Ya, saya yakin. Kedua, apakah saudara yakin sebagai dasar pekerjaan yang kudus, Alkitab adalah merupakan firman Allah satu-satunya ukuran bagi iman yang benar? Ya, saya yakin. Ketiga, bersediakah saudara berjanji untuk setia dan sepenuh hati melakukan tugas saudara selaku gembala jemaat berdasarkan panggilan Tuhan dan ajaran firman-Nya, serta mentaati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gereja Pantai Kosta Isa Al-Masih? Ya, saya berjanji. Keempat, apakah saudara berjanji sebagai layaknya seorang hamba Tuhan untuk hidup kudus di hadapan Tuhan dan manusia? Ya, saya berjanji. Iya, kalau demikian kita
akan meneguhkan Pak Willy bersama dengan istri, silakan berlutut. Jemaat yuk bangkit berdiri, kita berdoa, dukung dalam doa. Biar kiranya Tuhan terus menyertai, memberkati lebih lagi tanda-tanda heran menyertai hambanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hamba menyerahkan dan mentabiskan hamba-Mu ini Tuhan. Menjadi gembala di dalam GBA Gloria ini. Kekuatan daripada kuasa Roh Kudus memampukan untuk mengembalakan domba-domba yang dipercayakan oleh Tuhan sendiri. Roh Kudus membaharui tiap-tiap hari. Kasih Kristus terus nyata dalam hidupnya. Mujizat-mujizat Allah terjadi. Dan biar kiranya nama Tuhan yang dimuliakan, ditinggikan. Kekuatan kasih Allah terus melengkapi dalam hidupnya. Biar kiranya Tuhan, penyertaan Allah Immanuel yang terus menyertai dengan nyata tiap-tiap hari. Hidupnya boleh menjadi teladan dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Kemuliaan bagi namamu, dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Mereka. Jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan karena kamulah yang ditetapkan oleh Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Jemaat Tuhan, sambutlah hamba Allah ini dengan sukacita, dengarkanlah ajarannya dan nasihatnya, sambutlah tegurannya dan pimpinannya. Apa jawab saudara? Ya, puji nama Tuhan. Berikan aplaus sukacita lagi. Saudara Pendeta Willy boleh maju ke depan untuk nanda tangani berita acara. Baik, berikan aplaus sukacita. Dengan demikian telah dipilih dan ditetapkan Saudara Willy untuk menjadi gembala jemaat di GBA Gloria. Kita akan dengar sepatah dua patah kata. Tuhan memberkati, dipersilakan. Baik, pertama terima kasih buat
kepada Tuhan Yesus yang sudah mempercayakan saya copot ya. Yang sudah mempercayakan pelayanan dan tanggung jawab yang besar ini kepada saya. Terima kasih buat Tante Hana Budi sebagai Ketua Umum Ketua Sinode GPIA. Terima kasih kepada Bapak Hengki Nartosabdo, Sekum GPIA. Semalam saya nggak bisa tidur, saudara. Ya, karena ya ini kepikiran terus tanggung jawab yang besar ya. Jadi setelah Pak Yosef meninggal, 5 menit pertama Pak Yosef meninggal, Mama udah bilang. Baru 2 hari yang lalu, Papa bilang, ya nanti kalau ada apa-apa sama gua, Welly jadi gembala. Wah itu saya udah sedih, jadi stres saudara. Jadi double ya. Tapi ya udah sambil berjalan, saya percaya kalau memang ini penunjukan dari Tuhan, Dia yang akan terus memperlengkapi, menguatkan seperti firman Tuhan hari ini. Ya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saya percaya banyak kerja keras ke depan, ya, yang harus kita benahi. Tapi saya juga percaya kalau ini pekerjaan Tuhan, maka Dia juga menyertai kita untuk melakukan pekerjaannya. Ya, kita nggak berjalan sendiri. Tuhan selalu memperlengkapi umatnya. Ya, Yosua ditunjuk untuk menggantikan Musa, ya. Tapi Tuhan juga menyertai dia. Nggak hanya sekedar suruh asal jalan sendiri, tapi enggak. Tuhan sertai Yosua. Saya percaya itu juga yang akan saya alami dan kita sama-sama alami. Asal kita mau terus sehati sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya, terima kasih. Tuhan berkati kita semuanya. Saya serahkan kepada Kami ucapkan terima kasih untuk Ibu Pendeta Dr. Hana Budi dan Bapak Hengki Nartosabdo untuk waktunya dalam pentabisan ini. Sebentar akan diberikan bingkisan dari Jemaat GPIA Gloria yang akan diserahkan oleh Ibu Lydia Komala. Saya persilakan. Silakan untuk Ibu Pendeta Hana dan Bapak Hengki untuk penyerahan ucapan terima kasih dari GPIA Gloria. Terima kasih. Silakan duduk kembali kepada Bapak Hengki dan Ibu Hana. Oh, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami, beri
kepada Ibu Pendeta Dr. Hana Budi dan Bapak Pendeta Hengki Narto Sabdo untuk penghabisan hari ini. Dan selamat bekerja kepada Bapak Pendeta Weli. Kita sama-sama bekerja buat rumah Tuhan ini, kita maju bersama-sama buat Tuhan. Haleluya. Sebentar kita akan memberikan persembahan oleh Bapak Hendra Gunawan, Ibu Eli, Bapak Haryanto, Ibu Dewi Kristianti. Kita nyanyikan lagu Jangan Lelah. Saya persilakan kepada yang bertugas. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan tanpa bergelombang, imunnya tanpa yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanpa bergelombang, imunnya tanpa yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita mau sama-sama bekerja buat ladangnya Tuhan. Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan dengan bergelombang, bergelombang. Imun tanpa yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanpa bergelombang, imun tanpa yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanpa bergelombang, imun tanpa yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanpa bergelombang, imun tanpa yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Terima kasih untuk persembahan yang diberikan. Biarlah berkat Tuhan buat kita semakin hari semakin berlimpah. Sebentar saya akan bacakan jadwal ibadah untuk minggu depan tanggal 1 Mei. Koordinator 1WL Bapak Hosea, singer Ibu Riana dan Saudara Christian. Doa firman oleh Ibu Lydia Komala, persembahan Saudari Hana, Saudari Ineke, Saudari Andrea, dan Saudari Fresia. Multimedia Ibu Elisa, soundman Saudara Richard, penerima tamu Ibu Jujun. Dan sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita yang ditutup dengan doa berkat dari Bapak Pendeta. Beli, saya persilakan.
Baik, terima kasih buat Tante Hana dan Pak Hengki sekali lagi. Saudara, minggu depan kita sudah menjelang Lebaran ya. Mungkin banyak yang berlibur, pergi berlibur. Banyak yang pergi ke luar kota atau pergi berlibur, saudara. Ya. Bagi yang liburan, saya ucapkan, iya Mama. Nah, bagi yang berlibur, saya ucapkan selamat berlibur. Tetap akui Tuhan dalam segala hal, maka Ia akan meluruskan jalan kita. Ya, bagi saudara yang tak liburan keluar kota, masih di Jakarta, minggu depan kita tetap ada ibadah dan disertai perjamuan kudus karena minggu pertama. Ya. Nanti setelah pulang akan ada konsumsi disediakan, persembahan dari seorang jemaat yang tidak mau disebutkan namanya. Saya ucapkan terima kasih, Tuhan memberkati persembahan saudara. Ya, baik, kita akan bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita. Saya undang Pak Hengki untuk berdoa, berkat, dan menutup ibadah kita yang hari ini. Mari kita akan satu hati. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang baik dan yang indah pada saat ini. Seluruh rangkaian ibadah dari awal sampai kepada usai telah boleh kami nikmati bersama. Kami menyerahkan seluruh proses pengembalaan di tempat ini. Tuhan, Engkau tolong untuk hamba-Mu yang telah dikukuhkan, telah ditabiskan menjadi gembala jemaat di GPIA Gloria, Bapak Pendeta Weli. Demikian juga kami tetap menyerahkan keluarga besar almarhum Bapak Pendeta Yosep Komala, ibu dan anak-anak cucu dan seluruh kehidupannya ke dalam tangan kasih-Mu. Tetap dalam berkat dan perlindungan Tuhan senantiasa. Demikian juga kami serahkan seluruh jemaat-Mu tanpa terkecuali. Yang lemah sungguh mendapatkan kekuatan, yang sakit mendapatkan kesembuhan, yang putus asa diberikan pengharapan yang baru. Bahkan Tuhan khususnya pada pasca liburan ini, semua dalam berkat dan perlindungan Tuhan, baik di dalam kota maupun di luar kota. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Sebentar kami akan pulang. Biarlah kami pulang dengan membawa berkat-berkat daripada Bapa. Oleh sebab itu saat ini hamba mohon, limpahkanlah berkat-Mu ya Bapa. Saudara arahkan hati kepada Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan yang terkasih, pulanglah dan terimalah berkat anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang Kristus Yesus Tuhan kita, penghiburan dan kekuatan daripada Roh Kudus tetaplah dalam kehidupan saudara, baik pagi hari ini bahkan sampai Tuhan datang kali kedua. Haleluya. Amin. Hanya